Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherline Aidifi Azwa. Saya bersekolah di SDN 22 Manggul. Saya akan menampilkan dongeng dengan berjudul Misi Rahasia Menyelamatkan Bumi. Di sebuah kota kecil yang padat dan sibuk, hiduplah seorang anak yang bernama Nara. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, rajin, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda kebanyakan seusianya. Nara sangat peduli terhadap lingkungan. Di setiap hari saat berangkat ke sekolah, Nara melewati sungai yang dulunya jernih. Ibunya sering bercerita bahwa dahulu air sungai itu bisa langsung diminum dan banyak ikan berenang di dalamnya. Namun sekarang air sungai itu dipenuhi sampah plastik. Airnya keruh yang berbau tidak sedap. Nara merasa sedih setiap kali melihatnya. Di sekolah banyak teman Nara yang masih membuang sampah sembarangan. Bungkusan makanan berserakan di halaman dan sedikit sekali yang peduli terhadap sampah. Nara sering berpikir, kalau semua orang seperti ini terus, bagaimana nasib bumi kita nanti? Suatu malam, ketika Nara sedang membaca buku di kamarnya, tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Angin sejuk masuk melalui jendela yang terbuka. Meskipun sebelumnya tertutup rapat, dari arah jendela muncul cahaya kecil yang berwarna hijau kebiruan yang terbang melayang perlahan. Nara terkejut. "Siapa kamu?" tanyanya dengan hati-hati. "Aku Luma, penjaga bumi. Aku datang kemari karena kamu telah dipilih." "Dipilih untuk apa?" tanyanya dengan bingung. "Untuk menjalankan misi rahasia menyelamatkan bumi. Bumi sedang dalam bahaya, sampah menumpuk, hutan berkurang, dan udara semakin kotor. Jika manusia tidak berubah, kehidupan akan semakin sulit." Nara terdiam. Ia merasa khawatir, tetapi juga ragu. Aku hanya anak biasa. Apa yang bisa kulakukan?" Luma mendekat. Cahayanya terasa hangat. "Kamu hanya perlu memulai lalu mengajak orang lain." Keesokan harinya, Nara memulihkan misinya. Ia membawa botol minum sendiri ke sekolah untuk mengurangi sampah plastik, dan juga ia membawa kotak makan dari rumah. Saat jam istirahat, ia mengingatkan teman-temannya untuk membuang sampah dengan benar. Awalnya hanya beberapa teman yang menertawakan Nara. "Ribet sekali, pakai botol sendiri segala," kata salah satu temannya. Namun Nara tidak menyerah. Ia melakukan kebiasaan baik itu setiap hari. Beberapa hari kemudian, Nara membuat poster tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ia menuliskan pesan sederhana seperti buanglah sampah pada tempatnya dan kurangi sampah plastik. Ia menuliskan poster itu di papan kelas dengan izin gurunya. Melihat usaha Nara, guru mereka mendukung penuh. Ia bahkan mengajak seluruh kelas untuk melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah setiap minggu. Perlahan, teman-teman Nara mulai ikut peduli. Ia membawa botol minum sendiri dari rumah dan juga membuang sampah dengan benar. Misi Nara tidak berhenti di sekolah. Ia mengajak tetangga yang ada di sekitarnya untuk membersihkan sungai yang ada di dekat mereka. Awalnya hanya beberapa anak yang memungut sampah plastik, botol, dan kertas yang mengotori sungai. Kegiatan itu terlihat kecil, tetapi dilakukan secara rutin. Minggu demi minggu, semakin banyak orang yang membantu. Orang tua, remaja, bahkan beberapa pedagang di sekitar mulai sadar bahwa sungai itu lebih penting bagi kehidupan mereka. Suatu hari, hujan deras turun sepanjang malam. Biasanya, hujan seperti itu membuat air sungai meluap dan genangan di sekitar rumah warga. Namun kali ini tidak. Air sungai itu mengalir dengan lancar karena tidak ada sampah yang tersumbat. Warga merasa heran sekaligus senang. Yang dilakukan oleh Nara dan teman-teman itu nampaknya nyata. Suatu malam, Luma kembali muncul di kamar Nara. Kamu telah menjalankan misimu dengan sangat baik," kata Luma. Aku tidak menjalankannya sendiri. Banyak orang yang membantu."
Itulah kekuatan sejati, jawab Luma. Ketika satu orang mulai, semua akan mengikuti dan bersama-sama. Kalian juga bisa kok menyelamatkan bumi. Nara menatap keluar jendela. Ia melihat yang kini lingkungan lebih bersih, hijau. Nah, ia merasa bangga, tetapi baru sadar bahwa tugasnya belum selesai. Apakah tugasku sudah berakhir? Tanya Nara. Luma menggeleng. Menjaga bumi itu adalah tugas sepanjang hidup, tetapi kamu telah membuktikan perubahan itu mungkin. Perlahan, Luma menghilang, meninggalkan kehangatan di hati Nara. Sejak saat itu, Nara terus melanjutkan kebiasaan baiknya. Ia menjadi contoh bagi banyak warga di sekitarnya. Misi rahasianya mungkin tidak diketahui semua orang, tetapi nampaknya ada di mana-mana. Dan bumi pun perlahan tersenyum kembali karena masih ada manusia yang peduli dan berusaha menjaganya. Itulah ceritaku. Saya akhiri dengan pantun menutup. Si cerek di atas meja, kalau jatuh tolong tagaan, ambo ketek baru baraja, kalau salah tolong maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.